Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu tugas yaitu micro teaching di metodologi pelatihan. Oke, perkenalkan nama saya Asep Bahtiar, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya 15 Juni tahun 1992, yang pendidikan terakhir di satu teknik mesin otomotif. Dan untuk sekarang saya bekerja di UPTD KLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis sebagai instruktur ahli pertama di kejuruan teknik otomotif. Dan ini adalah CV saya. Untuk sebelumnya bekerja di sini dan training yang pernah saya ikuti. Oke, kita lanjut. Semangat pagi semuanya. Apakah semuanya hadir? Hadir. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya. Kita lanjut untuk safety induction dan aturan kelas yang akan kita ikuti hari ini. Yang pertama, pastikan kondisi kabel di sekitar Bapak Ibu semuanya tidak ada yang rusak. Kemudian kabel yang di sekitar Bapak Ibu tidak ada yang berantakan. Dan selanjutnya pastikan posisi duduk Bapak Ibu secara ergonomis dan nyaman. Oke, Bapak Ibu semuanya diharapkan mengetahui jalur evakuasi atau titik kumpul yang ada di UPTD KLK Dinas Tenaga Kerja. Jika ada terjadi gempa atau bencana lainnya, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti jalur evakuasi yang telah diberi petunjuk. Oke, selanjutnya untuk Bapak Ibu semuanya diharapkan tidak mengobrol satu sama lainnya, dan jika ada pertanyaan silakan untuk mengajukannya. Diharapkan untuk ponsel Bapak Ibu semuanya di silent. Dan dilarang tidur. Kemudian di ruangan ini dilarang merokok. Jika ingin ke toilet dipersilakan untuk meminta izin terlebih dahulu. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi dan jenis filter udara pada sepeda motor dengan judul unit kompetensi melakukan perawatan filter udara dan kode unitnya di G45TSM 01022. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu semuanya diharapkan dapat menjelaskan fungsi filter udara sepeda motor sesuai prosedur, dan yang kedua dapat menjelaskan jenis filter udara sepeda motor sesuai prosedur. Manfaat belajar setelah mengikuti pelatihan ini, setelah mempelajari modul ini, peserta latih diharapkan mampu melakukan perawatan filter udara. Nah, apresiasi. Jadi apresiasi ini Bapak Ibu sebelumnya telah melakukan atau mengikuti pelatihan melakukan pre-play throttle gas dengan kode unit G45TSM 01022. Nah, kita masuk ke materi dengan penjelasan. Yang pertama di sini, apa itu filter udara? Nah, filter udara adalah sebuah komponen pada sepeda motor yang berfungsi untuk memisahkan kotoran dari udara yang kotor seperti debu, kerikil, pasir, dan lain-lain. Nah, kenapa harus dipisahkan? Karena udara yang masuk ke dalam mesin harus bersih. Selain berakibat boros konsumsi bahan bakar, kotoran atau debu juga dapat mempercepat tingkat kausan piston
dan dinding silinder serta komponen-komponen engine lainnya seperti poros engkol, katup-katup, bushing dan lain-lain. Nah, di sini adalah salah satu contoh gambar filter udara yang disketsakan. Posisinya ada di luar sebagai gerbang udara masuk ke mesin. Nah, bagaimana kalau posisinya ada di sepeda motor? Ini adalah salah satu contoh sepeda motor NMAX yang posisi filter udaranya. Nah, ini adalah posisi sebelum dibuka filter udara tersebut. Jika ingin membukanya, terdapat 6 baut atau skrup yang harus dibuka. Nah, penampakannya seperti ini. Ini adalah salah satu jenis filter udara yang terdapat pada sepeda motor. Sampai sini, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih kalau belum. Oke, selanjutnya untuk jenis filter udara. Nah, yang pertama ada tipe urethane foam filter atau tipe busa. Bentuknya itu seperti ini yang 01 ya. Dan yang kedua ada dry paper filter atau filter kertas kering. Bentuknya seperti ini. Nah, jenis yang ini biasanya yang paling banyak sering digunakan ya. Contohnya yang tadi juga yang terdapat pada filter udara di motor NMAX, karena filter ini dalam segi perawatannya sangat mudah ya. Yang ketiga ada filter kertas perekat, bentuknya seperti ini. Nah, untuk tipe busa, ini filter memiliki banyak pori-pori yang memungkinkan udara untuk mudah masuk dan memiliki permukaan yang besar dibandingkan dengan volumenya. Yang diresapi dengan oli dapat menangkap debu karena viskositas oli, tetapi debu juga dapat melewati bagian-bagian foam yang tidak diresapi dengan oli. Oleh karena itu sangat penting untuk meresapi seluruh oli secara merata agar filter dapat menangkap debu secara maksimal. Nah, jadi untuk jenis filter udara ini bagian-bagian yang diresapi dengan oli, sehingga pada bagian yang diresapi dengan oli, kotoran atau debu akan disaring dengan baik. Kemudian selanjutnya ada yang tipe filter kertas kering. Nah, di sini ada permukaan filter kertas kering dekat dengan saluran pemasukan adalah kasar dan sisi yang dekat dengan mesin adalah halus. Nah, permukaan yang kasar menangkap debu besar dan permukaan yang halus menangkap debu kecil. Ini ada tipe yang ketiga yaitu filter kertas perekat. Di pori-pori pada filter kertas perekat agak lebih kasar daripada pori-pori halus pada filter kertas kering. Namun oleh karena filter kertas perekat telah diresapi dengan oli sebelumnya, mereka dapat menangkap debu halus karena viskositas dari oli. Oleh karena ujung dari masing-masing lipatan dari filter kertas perekat menangkap debu, daerah-daerah antara masing-masing lipatan tetap bersih. Ini memperpanjang interval service. Nah, ini adalah kondisi dari komponen-komponen sistem filter yang terdapat. Ada resonator, posisinya di sini, kemudian ada air cleaner housing, kemudian ada penyambung yang menempel dan selang penghubung. Nah, untuk fungsinya sendiri di resonator itu dihubungkan ke selang penghubung dari karet. Resonator mencegah resonansi dari suara-suara yang masuk. Jadi untuk meredam noise atau kebisingan terhadap sirkulasi udara yang masuk ke mesin. Kemudian ada yang untuk selang penghubung karet. Di sini fungsinya itu untuk menghubungkan air cleaner housing yang terbuat dari plastik menyambung ke lubang debu yang masuk ke air cleaner yang di sini. Oke.
di sini ada SASS atau Secondary Air Supply System. Ada beberapa tekanan jalur. Yang pertama ini ada yang jalur negatif, yang arahnya yang ini. Kemudian untuk aliran ini ada aliran udara. Nah, di sini ada lubang pembuangan yang terhubung dengan aliran udara. Jadi tekanan negatif membuka palep yang ditujukan pada arah tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada clamp trap ya. Jadi komponen ini itu terbuat dari logam dengan plat-plat yang banyak lubang, dipasang di atas permukaan dengan lubang pemasukan dari air cleaner element. Nah, sewaktu throttle dibuka dengan tiba-tiba, api dari pembakaran dapat mengalir kembali ke dalam cleaner element dari ruang pembakaran. Panas dari api pembakaran disebabkan dan dikurangi oleh clamp trap. Nah, selanjutnya di sini ada service limit komponen utama filter ya. Untuk yang tipe busa disarankan itu dibersihkan setiap 4000 km sekali. Jika kondisinya tidak baik, disarankan diganti. Kemudian untuk yang filter kertas kering dibersihkan di setiap 4000 km. Jika kondisinya kurang baik, disarankan untuk diganti. Dan untuk filter kertas perekat, penggantiannya setiap 8000 km. Untuk prosedur perawatan filter udara sendiri, di sini ada beberapa macam ya. Yang busa itu prosedur perawatannya yang pertama dicuci dengan air atau cairan pembersih, kemudian lapisi dengan oli tipis, keringkan dengan udara bertekanan. Untuk tipe filter kertas kering, prosedur perawatannya dengan cara dibersihkan dengan udara bertekanan. Kemudian untuk filter kertas perekat, karena ini tidak boleh dicuci dengan air atau cairan pembersih dan tidak boleh dilapisi dengan oli dan tidak boleh dibersihkan dengan udara bertekanan, itu disarankan langsung diganti saja setiap 8000 km. Sampai sejauh ini untuk Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang ditanyakan? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ya. Kebetulan kan saya punya motor NMAX ya. Ya. Kira-kira itu untuk jangka waktu pembersihannya masuk ke berapa kilometer? Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Gugum atas pertanyaannya yang sangat baik sekali. Kebetulan untuk filter udara NMAX itu masuknya kategori filter kertas kering. Untuk filter kertas kering sendiri itu pembersihannya setiap 4000 km sekali. Nah, kalau misalnya syarat ganti atau tidaknya dilihat kondisi dalam pengecekannya itu, Pak. Oke, jawabannya apakah sudah puas, Pak Gugum? Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, untuk kesimpulannya dari yang saya paparkan sebelumnya ini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ini ada fungsi filter udara ya. Jadi di fungsi filter udara ini fungsinya itu untuk menyaring kotoran atau debu yang akan masuk ke ruang bakar atau masuk ke mesin. Jadi terdapat 3 jenis filter yang terdapat pada sepeda motor. Yang pertama ada tipe busa, yang kedua filter kertas kering, dan yang ketiga ada kertas perekat. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya
Apakah ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1 mengenai apa fungsi filter udara? Boleh, Bapak Ibu, Bapak Ian mungkin? Ada? Ibu Lina? Pak Gugu mungkin? Fungsinya apa untuk filter udara? Oke, terima kasih. Untuk 3 jenis filter udara sepeda motor ada apa aja? Ya. 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 Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekali kita lanjutkan. Oke, di sini kita masuk ke tahap evaluasi ya Bapak Ibu semuanya. Di situ saya sendiri telah mengirimkan alamat yang ada di grup WA ya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya diharapkan di HP-nya dibuka masing-masing dan mohon diisi waktunya selama 2 menit. Nah, kita mulai 3, 2, 1 untuk mengisinya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Udah Bapak Ibu semuanya? Waktunya habis. Oke, yang masuk udah semuanya ya, kita lihat di sini. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu diharapkan untuk membuat rangkum dari berbagai sumber mengenai filter udara sepeda motor. Tugas dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sampai sini apakah sudah paham Bapak Ibu semuanya? Ya, terima kasih. Oke, ada quotes Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik tetapi dari kemauan yang gigih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti pelatihan ini. Dan jika Bapak Ibu ingin menghubungi saya bisa melalui WA ataupun email. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.